Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BIS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan rohani, bulan menata hati, bulan memperbaiki diri, bulan yang dirahmati. Tentu di balik kemuliaan, di balik keutamaannya, banyak sekali rahasia yang tersimpan di dalamnya. Maka di antara rahasia itu sejarah penamaan dari nama Ramadan sendiri. Ramadan asal katanya diambil dari kata Ramadan yang berarti panas matahari yang membakar kulit. Penamaan ini disesuaikan oleh kepala-kepala suku atau kabilah bangsa Arab dulu, dikumpulkan pada tahun 412 Masehi pada zaman Kilab bin Murrah. Siapa Kilab bin Murrah? Kilab bin Murrah adalah kakek dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Itulah yang membuat penamaan yang mensepakati dari nama Ramadan sendiri. Tetapi hadirin, ketika Islam datang, nama Ramadan tidak diganti, hikmahnya pun tidak diganti, tetapi secara esensi orientasinya yang dirubah, pemaknaannya yang dirubah, tujuannya kepada Allah, yang berarti membakar dosa-dosa dengan amal yang soleh. Maka betullah ketika Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis Imam Al-Bukhari nomor hadis 38 menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan atau keyakinan hanya pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari puasa. Puasa ditemukan kalimatnya dalam bahasa Sanskerta, yaitu apu dan fasa atau apu dan wasa. Apa yang dimaksud apu dan wasa? Apu dan wasa adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Maka ditemukan satu sinkronisasi kalimat dalam nas-nas Arab menyebutkan bahwa saum di antara maknanya adalah taqarrub ila wahidil ahad, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah puasa yang kita lakukan hari ini sama dengan puasa-puasa orang terdahulu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada satu kalimat yang kita garis bawahi, min qablikum, berarti orang-orang dahulu pernah melakukan puasa sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Betul, tetapi puasa mereka yang mereka lakukan tidak sama dengan puasa kita. Sebagaimana puasa Siti Maryam yang disebutkan satu kalimat di dalam Al-Quran, as-saum. As-saum hanya sekedar menahan, tetapi kalau menemukan kalimat siam, siam di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali disebutkan, ingin memberikan penjelasan bahwa puasa yang kita lakukan hari ini tidak sama dengan puasa-puasa orang terdahulu. Lalu siapakah orang-orang terdahulu disebutkan di dalam ayat tersebut? Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam pernah melakukan puasa. Puasanya Nabi Adam 3 hari dalam sebulan sepanjang tahun. Bahkan menyebutkan puasa Nabi Adam sendiri pernah melakukan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Kenapa Nabi Adam melakukan puasa tersebut? Karena Nabi Adam gembira dipertemukan oleh Siti Hawa setelah Nabi Adam diturunkan di kaki gunung Himalaya India dan Hawa diturunkan di Jeddah, dipertemukan setelah 450 tahun di Jabal Rahmah. Saking gembiranya Nabi Adam pun berpuasa. Nabi Idris pun melakukan puasa, bahkan sampai kepada Nabi Musa ketika bertahanus 40 hari di Bukit Tursina melakukan puasa. Nabi Yunus pun melakukan puasa di dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, dan gelapnya lautan. Nabi Yunus pun berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nabi Daud juga melakukan puasa yang hari ini kita lakukan amalannya.
sampai kemudian kepada Siti Maryam yang ketika melahirkan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam juga melakukan puasa. Bahkan Nabi Isa pun melakukan puasa ketika Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil daripada makna puasa itu sendiri? Sejarah membuktikan bahwa puasa sudah dilakukan orang-orang terdahulu. Berarti satu yang dapat kita ambil hikmah, ternyata puasa ini mampu merangkum amalan semuanya menjadi baik. Oleh sebab itu, jadikan puasa kali ini adalah kedekatan taqarrub ila wahidil ahad. Maka pada ujung akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar engkau takut kepada Allah, agar engkau takut maknanya adalah bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak jabatannya, tetapi mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan sejarah singkat dari puasa bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, sejarah perang Ain Jalut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.